Halo sahabat alkemi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, presentasi kita kali ini akan membahas tentang jenis-jenis atau klasifikasi senyawa hidrokarbon. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar. Baiklah, kita langsung simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, senyawa hidrokarbon dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Nah, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa hidrokarbon alifatik dan senyawa hidrokarbon siklik. Senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya terbuka. Sementara senyawa siklik adalah senyawa karbon yang rantai karbonnya tertutup. Nah, ini adalah contoh hidrokarbon alifatik di mana ikatan antar atom karbonnya terbuka. Nah, ini adalah contoh lain. Ini penulisannya menggunakan struktur batang. Sahabat-sahabat alkemi jangan bingung jika mendapati struktur hidrokarbon seperti ini. Kita tinggal mengingat bahwa atom karbon itu membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, garis ini adalah ikatan antar karbon dengan karbon. Sehingga di sini adalah CH3 karena baru mengikat satu karbon yang lain, sehingga untuk mempunyai 4 ikatan kovalen harus mengikat 3 atom H lagi. Kemudian yang di sini ini telah mengikat 3 atom C, yaitu ini, dan ini, maka di sini berarti CH. Kemudian yang di sini adalah CH3. Untuk yang di sini sudah mempunyai 4 ikatan kovalen sehingga hanya merupakan atom C saja. Kemudian di sini adalah CH3, di sini adalah CH karena sudah mempunyai ikatan antar C3. Kemudian di sini adalah CH3. Kemudian yang ini adalah contoh bentuk rantai karbon siklik. Karbon-karbonnya saling berhubungan. Nah, ini contoh struktur batang untuk karbon siklik. Sahabat alkemi, hidrokarbon siklik itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu karbosiklik dan aromatik. Nah, di sini saya cantumkan senyawa heterosiklik. Ini adalah senyawa karbon yang di dalamnya terdapat atom lain selain atom hidrogen dan atom karbon. Jadi sebenarnya bukan senyawa hidrokarbon. Kemarin sudah kita bahas bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang hanya dibentuk oleh atom hidrogen dan atom karbon. Sementara heterosiklik ini terdapat atom lain selain hidrogen dan karbon. Tapi akan kita perkenalkan dalam video ini. Yang pertama adalah karbosiklik. Karbosiklik itu sifatnya seperti senyawa alifatik, tetapi ikatan antar atom C-nya tertutup. Nah, tadi sudah kita bahas, ikatan antar atom karbonnya tertutup. Nah, ini strukturnya seperti ini. Karbon dengan karbon saling berhubungan membentuk siklik. Nah, selanjutnya adalah senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu adalah senyawa karbosiklik atau senyawa yang berbentuk siklik atau senyawa yang rantai karbonnya tertutup yang ikatan antar atom C-nya memiliki ikatan konjugasi. Ikatan konjugasi itu adalah ikatan tunggal dan ikatan rangkap dua yang letaknya berselang-seling. Kemudian
senyawa aromatik itu harus mempunyai jumlah elektron ikatan pi mengikuti aturan 2N ditambah 2 dengan N bilangan bulat. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa aromatik. Yang pertama adalah benzena. Nah, kita perhatikan bahwa pada struktur benzena itu mempunyai ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2 yang letaknya berselang-seling. Nah, perhatikan ini tunggal, ini rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2. Kemudian, mempunyai jumlah elektron ikatan pi mengikuti aturan 2N ditambah 2. Perhatikan, ini ikatan rangkap 2-nya ada 3 buah, sehingga ikatan pi-nya berarti ada 1, 2, 3 ikatan pi. Maka jumlah elektronnya ada 6. Nah, 6 itu mengikuti aturan 2 kali 2 ditambah 2. 2 kali 2 adalah 4, ditambah 2, 6. Contoh lain adalah ini, naftalen. Nah, di dalam naftalen juga strukturnya mempunyai ikatan konjugasi. Tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap yang berselang-seling. Kemudian jumlah elektron ikatan pi, ikatannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ikatan pi elektronnya ada 10. Nah, 10 itu mengikuti aturan 2 kali 4 ditambah 2. Nah, demikian. Yang ketiga adalah heterosiklik. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, heterosiklik sebenarnya bukan senyawa hidrokarbon, tapi saya perkenalkan di dalam video ini supaya nanti di kelas 12 ketika membahas senyawa organik sudah mengenal heterosiklik. Nah, senyawa karbon yang di dalam rantai lingkarannya terdapat atom selain atom C itu disebut heterosiklik. Nah, ini contoh-contohnya pirol. Nah, di sini ada atom nitrogen. Kemudian triptopan, di sini ada atom sulfur atau belerang. Piperidin, di sini ada nitrogen. Kemudian benzofuran, di sini ada oksigen. Klasifikasi hidrokarbon yang kedua itu berdasarkan jenis ikatannya. Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dibedakan menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu adalah senyawa hidrokarbon yang semua atom C-nya berikatan tunggal. Nah, senyawa hidrokarbon jenuh itu disebut juga dengan golongan alkana. Kemudian, hidrokarbon tidak jenuh itu jika terdapat ikatan rangkap antar atom C. Kalau rangkap 2 itu disebut golongan alkena. Kalau ada ikatan rangkap 3-nya disebut golongan alkuna. Nah, sekali lagi, golongan alkana ini contohnya semua ikatan antar atom karbon adalah ikatan tunggal. Kemudian alkena itu jika di dalam ikatan antar atom karbon terdapat ikatan rangkap 2. Kemudian golongan alkuna itu jika di dalam ikatan antar atom karbonnya terdapat ikatan rangkap 3. Gampang ya namanya, alkana, semua ikatannya tunggal atau jenuh. Kemudian alkena jika terdapat ikatan rangkap 2. Dan alkuna jika terdapat ikatan rangkap 3. Nah, sahabat alkemi, kesimpulannya adalah bahwa hidrokarbon itu dapat dikelompokkan berdasarkan jenis rantainya dan berdasarkan jenis ikatannya. Kalau berdasarkan jenis rantainya ada 2, yaitu alifatik, rantai karbon terbuka, dan siklik, rantai karbon tertutup. Kemudian yang siklik dibedakan menjadi karbosiklik dan aromatik. Kemudian ada satu lagi, kalau di dalam hidrokarbon itu ada atom lain selain atom hidrogen dan karbon, kemudian bentuknya adalah siklik, maka disebut heterosiklik.
Kemudian berdasarkan ikatannya dibedakan menjadi dua. Hidrokarbon jenuh disebut juga dengan golongan alkana, dan hidrokarbon tidak jenuh. Tidak jenuh itu jika di dalam ikatan antar atom karbon terdapat ikatan rangkap. Hidrokarbon tidak jenuh dibedakan menjadi dua, yaitu alkena jika ada rangkap dua antar atom karbonnya, dan alkuna jika terdapat ikatan rangkap 3 antar atom karbonnya. Nah, demikian klasifikasi senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Sahabat alkemi, demikian presentasinya. Dan sekali lagi, untuk memberi manfaat kepada yang lain, jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.